Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng Eka. Nah, kali ini ada yang spesial nih, ada yang berbeda. Kali ini Eka akan membuat video pembelajaran, tapi nggak sendirian tentunya. Eka akan ditemani oleh dua rekan Eka, yaitu Kak Rofiko Duri dan Kak Nisrina. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Ulumul Quran bersama dosen pengampu Bapak Samsul Aryadi. Materinya apa sih Kak? Materi yang akan kami sampaikan mengenai muhkam dan mutasyabihat. Untuk teman-teman yang ingin belajar bersama, sini. Jangan lupa ambil pulpennya, ambil catatannya, dan simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Pengertian muhkamat dan mutasyabihat. Al-muhkam berasal dari kata ihkam yang memiliki arti kuat ataupun kokoh. Ayat-ayat al-muhkam merupakan ayat yang di dalamnya memiliki makna yang jelas dan tidak membutuhkan penafsiran tambahan untuk memahaminya. Biasanya, ayat ini berisikan tentang perintah, larangan, dan informasi yang bersifat jelas dan mudah dipahami. Contoh dari ayat-ayat al-muhkam adalah hukum-hukum dasar seperti kewajiban sholat, zakat, dan puasa, serta larangan terhadap perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, dan membunuh. Al-mutasyabihat berasal dari kata tasyabuh yang memiliki arti samar atau mirip. Ayat-ayat al-mutasyabih merupakan ayat yang maknanya tidak langsung terlihat, serta memerlukan penafsiran yang lebih mendalam untuk memahaminya. Adapun contoh dari ayat-ayat al-mutasyabih yaitu ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah, kejadian-kejadian di akhirat, dan hal-hal gaib lainnya yang di luar jangkauan pengetahuan manusia secara langsung. Perbedaan ayat-ayat al-muhkam dengan ayat-ayat al-mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat al-muhkam harus diimani dan diamalkan, sedangkan ayat-ayat al-mutasyabih hanya diimani dan tidak wajib diamalkan. Yang kedua, ayat al-muhkam memiliki satu makna jelas, sedangkan ayat al-mutasyabih memiliki banyak kemungkinan makna. Dan yang terakhir, ayat al-muhkam dapat dengan mudah dipahami oleh akal, sedangkan ayat al-mutasyabih sulit dipahami oleh akal. Ciri-ciri ayat muhkamat adalah yang dapat dijelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang pertama, ayat muhkamat yang memiliki makna yang jelas dan mudah dipahami oleh siapa saja tanpa keraguan. Yang kedua, ayat yang hanya mengandung satu wajah atau makna. Ayat ini hanya mempunyai satu arti yang tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Yang ketiga, ayat tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Makna ayat muhkamat sudah sangat jelas dan langsung bisa dipahami tanpa perlu penjelasan, pemahaman atau takwil, tafsiran yang lebih dalam. Yang keempat, makna sudah tersurat dengan jelas. Ayat-ayat ini sudah dijelaskan makna cara langsung, sehingga orang bisa langsung tahu apa yang dimaksud ayat tersebut. Yang kelima, ayat yang hanya memiliki satu penafsiran. Ayat muhkamat tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Pada intinya, ayat muhkamat adalah ayat yang sangat jelas, tidak membingungkan, dan hanya memiliki satu makna yang pasti. Nah, yang berikut ciri-ciri ayat mutasyabihat adalah dijelaskan dengan cara lebih mudah dipahami. Ayat ini hanya diketahui maksud. Ada beberapa ayat arti. Beberapa ayat mutasyabihat memiliki makna yang sangat mendalam dan rumit yang hanya Allah yang benar-benar tahu maksudnya. Manusia mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami makna tersebut. Yang kedua, ayat yang mengandung banyak wajah atau makna. Ayat-ayat mutasyabihat ini bisa memiliki lebih satu penafsiran yang artinya ada kemungkinan ayat tersebut bisa dipahami dengan beberapa cara yang berbeda, sehingga menimbulkan keraguan atau perbedaan penafsiran di kalangan para ulama. Yang ketiga, ayat yang memerlukan penjelasan dari ayat lain. Untuk memahami ayat mutasyabihat dengan benar biasanya perlu rujukan
pada ayat-ayat lain yang lebih jelas atau memberikan penjelasan. Dan yang keempat, ayat yang bersifat samar dan memerlukan penalaran. Ayat-ayat mutasyabihat tidak langsung menjelaskan maknanya sehingga kita membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau pemikiran yang lebih mendalam untuk bisa memahami maksud yang sebenarnya. Secara singkat, ayat mutasyabihat adalah ayat yang memiliki makna yang tidak langsung jelas dan tidak memiliki beberapa penafsiran untuk memahaminya. Oke, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Nisrina dan Kak Rofiko Duri tentang pengertian muhkamat, pengertian mutasyabihat, dan ciri-ciri ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebelum melanjutkan materi, Eka akan mengulas sedikit tentang ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang samar atau perlunya adanya penjelasan terlebih dari ayat selanjutnya. Adapun 3 penyebab yang menjadikan ayat itu samar yaitu terletak pada kesamaran pada lafal, kesamaran pada makna, dan kesamaran pada lafal dan makna. Kali ini Eka akan menjelaskan tentang kesamaran pada lafal atau mutasyabihat lafzi beserta contohnya. Sebagian ayat Al-Quran itu terjadi kesamarannya pada lafal, entah itu yang mufrad atau murakkab. Kesamaran pada lafal mufrad itu bisa terjadi pada 2 tempat, karena lafalnya gharib, asing, atau lafalnya mushtarak bermakna ganda. Contoh kesamaran pada lafal mufrad yang disebabkan lafalnya gharib terdapat dalam Quran surah Abasa ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Pada lafal wa abba di sini berarti rerumputan jika kita melihat pada artinya. Namun, kebanyakan orang memaknai abba itu sama dengan abun yang berarti ayah atau bapak. Sehingga pada Quran surah Abasa ayat 31 lafal mufrad abba terjadi mutasyabih atau kesamaran ayat. Selanjutnya, contoh lafal mufrad karena lafalnya mushtarak terdapat dalam Quran surah As-Saffat ayat 93 pada lafal bil yamin. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Faragha alaihim darban bil yamin. Yang mana lafaz bil yamin ini pada artinya tangan kanan Nabi Ibrahim. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bil yamin ini adalah kekuatan atau sumpah. Maka pada Quran surah As-Saffat ayat 93 pada lafal bil yamin terjadi mutasyabihat lafzi atau kesamaran pada lafaz. Selanjutnya kesamaran pada lafal murakkab. Penyebab kesamaran ini karena lafal-lafal murakkab terlalu ringkas, terlalu luas, atau karena susunan kalimatnya yang kurang tertata. Contoh lafal murakkab yang terlalu ringkas terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Nah, pada ayat ini sangat sukar terjadi perbedaan pemahaman, yang mana ada yang memahami bahwa ditakutkan tidak berlaku adil terhadap anak yatim dengan menikahi 2, 3, atau 4 perempuan. Namun, makna yang sebenarnya adalah jika ditakutkan tidak adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim. Lalu, contoh kesamaran pada lafal yang murakkab namun terlalu luas, seperti dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Al-ayah yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Pada lafaz laisa kamitslihi syai'un, huruf kaf di situ berarti seperti. Namun di sampingnya dilanjutkan dengan mitslihi yang mana mempunyai makna yang sama seperti kaf yaitu seperti. Lalu selanjutnya kesamaran lafaz yang tidak tertata. Nah, seperti itu teman-teman. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai muhkamat dan mutasyabihat. Semoga teman-teman bisa mengambil baiknya dan sedikit ilmu tadi yang kami sampaikan menjadi berkah untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.